Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cherry Mist, selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah tentang pengalaman solo camping, teror malam di pantai. Gunawan, seorang yang suka melakukan solo camping. Kali ini dia berencana untuk camping di sebuah pantai yang konon belum terjamah. Mengendarai motor KLX-nya melewati jalan setapak yang jarang dilalui, menuju sebuah pantai yang masih perawan di ujung utara Banten. Sepeda motornya menggeram pelan, menembus hutan lebat yang seakan menyembunyikan rahasia di setiap sudutnya. Ketika dia akhirnya keluar dari hutan, Gunawan disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Langit senja berwarna oranye keemasan berpadu dengan lautan biru yang tenang, menciptakan pemandangan yang memukau. Ombak lembut berirama menyambutnya saat ia memarkir motornya di atas pasir yang masih murni, seolah-olah tempat itu belum pernah dijamah manusia. Sejenak, dia merasakan sensasi luar biasa menjadi satu-satunya manusia yang hadir di surga kecil ini. Gunawan memilih tempat untuk mendirikan tenda, di bawah pohon kelapa yang berdiri kokoh di pinggir pantai. Setelah memastikan tendanya terpasang dengan kuat, dia duduk di atas pasir yang hangat, membiarkan angin laut yang sejuk menyentuh wajahnya. Langit yang cerah perlahan mulai berubah warna, dari oranye keemasan menjadi ungu dan biru pekat saat malam tiba. Bintang-bintang mulai bermunculan, satu persatu, menghiasi langit malam yang gelap. Mereka berkelap-kelip seperti permata di atas kanvas hitam, memberikan cahaya kecil yang membuat suasana semakin menakjubkan. Gunawan merasakan kedamaian yang sulit dia temukan di tempat lain. Tak ada suara lain selain deburan ombak dan desiran angin yang mengelus lembut dedaunan. Semua terasa sempurna, momen yang dia impikan sejak lama, berkemah sendirian di alam liar yang masih murni. Namun, seiring dengan datangnya malam, suasana di sekitar pantai yang semula tenang mulai berubah perlahan. Sekitar pukul 12 tengah malam, suasana yang semula damai di pantai itu berubah drastis. Angin yang tadinya lembut mendadak bertiup kencang, menghantam tenda Gunawan hingga bergetar. Api unggun yang sebelumnya menyala tenang kini bergetar hebat. Lidah-lidah apinya berkibar liar seakan-akan akan padam kapan saja. Gunawan merapatkan jaketnya, merasakan dingin yang menusuk, seolah-olah angin tersebut membawa serta sesuatu yang tak terlihat namun mematikan. Suara ombak yang tadi tenang kini berubah menjadi gemuruh yang keras, seakan-akan lautan sedang gelisah. Bukan hanya deburan biasa, ada ritme aneh dalam suara ombak itu, seperti ada sesuatu yang besar dan berat bergerak di bawah permukaan air. Suara itu mengingatkan Gunawan pada langkah kaki raksasa yang terendam dalam laut, setiap langkahnya mengguncang air dan tanah di bawahnya. Perasaan tak nyaman merayapi dirinya, namun dia mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya fenomena alam, mungkin air laut sedang pasang, pikirnya. Namun, saat dia berdiri memandangi lautan, sebuah kilasan aneh di sudut matanya membuatnya menoleh ke arah hutan. Di kejauhan, di antara pepohonan yang mulai terselimuti kabut, dia melihat bayangan samar.
Bayangan itu bergerak perlahan, seolah-olah mengintai dari balik pepohonan, mendekat ke arah pantai. Gunawan memperhatikan dengan cermat, jantungnya berdebar kencang. Apapun itu, ia bergerak tidak seperti manusia. Gerakannya terlalu lambat dan tidak wajar, seperti melayang di atas tanah. Saat bayangan itu hampir mencapai bibir pantai, mendadak ia menghilang begitu saja, lenyap tanpa jejak seolah-olah ditelan oleh malam. Hening menyergap, tapi tak lama kemudian, suara aneh mulai terdengar dari segala arah. Suara bisikan yang tak jelas asalnya, seakan-akan ada banyak orang yang berbisik pelan di telinganya, namun tidak ada seorang pun di sana. Di sela-sela bisikan itu, terdengar suara seperti gemerisik dedaunan, tetapi lebih menyerupai langkah-langkah kecil yang cepat, mengitari tempatnya berdiri. Dengan jantung yang berdegup kencang, Gunawan meraih senter dan menyorotkan cahayanya ke sekeliling. Cahaya senter menembus gelap, mengungkapkan pasir yang bergoyang tertiup angin dan pepohonan kelapa yang meliuk liar. Namun, di luar lingkaran cahaya, kegelapan seakan menebal, menelan apapun yang ada di dalamnya. Suara-suara aneh itu tak kunjung berhenti, sebaliknya, semakin jelas dan semakin mendekat, seolah-olah ada sesuatu yang tak kasat mata yang mengelilinginya, mengintai dengan sabar dari dalam kegelapan. Tak ada apa-apa yang terlihat, hanya malam yang semakin pekat, angin yang menderu, dan perasaan mencekam yang terus tumbuh di dalam dirinya. Gunawan berdiri diam, mendengarkan, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Gunawan kembali ke dalam tendanya dengan langkah berat, berusaha keras meyakinkan dirinya bahwa semua yang baru saja dilihatnya hanyalah bayangan, permainan cahaya yang diciptakan oleh pikiran lelah. Namun, perasaan tak nyaman semakin mencengkeramnya. Udara di dalam tenda terasa berat, seakan-akan dipenuhi oleh sesuatu yang tak terlihat, tetapi hadir di setiap sudut, mengawasinya dengan intens. Ketenangan yang sempat dia rasakan kini tergantikan oleh rasa takut yang mengendap-endap, membuatnya waspada pada setiap suara sekecil apapun. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari luar tenda. Bukan suara angin atau dedaunan, ini adalah suara yang lebih halus. Namun jelas, seperti langkah-langkah kecil yang hati-hati, mengitari tendanya dengan perlahan, sengaja. Gunawan menahan napas, tubuhnya tegang. Tangannya bergetar saat dia meraih senter, namun dia ragu untuk menggunakannya. Rasa takut yang mencekam membuatnya merasa lebih aman di balik dinding tipis tendanya, meskipun tahu itu hanya memberikan ilusi perlindungan. Dengan hati-hati, dia mengintip dari celah kecil di tenda. Apa yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Di atas pasir yang dingin dan basah, ada jejak kaki basah yang melingkari tendanya dengan pola yang aneh dan tidak beraturan. Jejak itu tampak baru, air menetes dari mereka, seolah-olah baru saja muncul dari laut. Namun, tak ada tanda-tanda siapa atau apa yang membuatnya. Jantung Gunawan berdetak begitu kencang hingga dia bisa mendengarnya di telinganya sendiri. Dengan dorongan keberanian yang dipenuhi ketakutan, dia keluar dari tenda, mengikuti jejak kaki itu yang mengarah ke laut. Langkahnya berat, seolah-olah setiap langkah yang diambil mendekatkannya pada sesuatu yang tak ingin dia hadapi. Jejak kaki itu terus memanjang, semakin dekat dengan air.
Saat Gunawan sampai di pinggir pantai, ombak datang dengan keras, menyapu jejak-jejak itu, menghapus semua bukti yang ada seolah-olah jejak tersebut tak pernah ada. Tapi saat dia mengangkat pandangannya, sesuatu yang jauh lebih mengerikan terlihat. Dari dalam air yang hitam dan bergelombang, muncul sosok wanita dengan kulit pucat dan mata kosong. Rambutnya yang panjang dan basah menempel pada wajahnya yang menyeramkan. Dia tidak berenang, tidak pula berjalan seperti manusia biasa. Dia melayang di atas air, seolah-olah permukaan laut adalah tempatnya berpijak. Setiap langkahnya membuat riak kecil di air, namun kakinya tidak tenggelam. Mata Gunawan terkunci pada sosok itu, tidak mampu bergerak, tidak mampu berpaling. Dalam kepanikan yang mendalam, Gunawan berlari kembali ke dalam tendanya, menarik resleting tenda dengan tangan gemetar. Di dalam, dia jatuh terduduk, merasakan ketakutan yang tak pernah dia alami sebelumnya. Udara di sekitarnya terasa semakin dingin, suara ombak dan angin di luar terdengar jauh, seperti datang dari dunia lain. Gunawan mulai membaca doa-doa yang dia hafal, dengan suara gemetar dan putus-putus, berharap agar sesuatu, apapun itu, bisa melindunginya dari kengerian di luar. Malam terasa begitu panjang. Suara-suara aneh terus terdengar di sekeliling tendanya, bisikan samar, suara langkah-langkah yang berat, dan sesekali suara air yang bergemuruh seperti ada sesuatu yang besar muncul dari kedalaman laut. Gunawan terus membaca doa, menolak membiarkan pikirannya tenggelam dalam ketakutan yang semakin dalam. Akhirnya, menjelang fajar, suara-suara itu perlahan menghilang, seolah-olah malam itu sendiri telah menarik kembali segala kengerian yang dibawanya. Cahaya matahari yang lembut mulai menyusup melalui kain tenda, memberikan sedikit kehangatan dan ketenangan. Rasa kantuk yang sebelumnya tertahan oleh ketakutan mulai menyerang, dan Gunawan akhirnya terlelap. Meskipun hanya sejenak, di bawah sinar matahari pagi yang mulai menyingsing. Namun, di dalam mimpinya, sosok wanita itu masih ada, menunggu di batas antara alam mimpi dan kenyataan. Terima kasih telah mendengarkan cerita, pengalaman solo camping, teror malam di pantai, bersama Cerimis. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap perjalanan malam yang sepi, selalu ada sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cerimis untuk cerita-cerita horor lainnya.